Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan. Janganlah jauh dari padaku. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh dari padaku. Menolong aku, ya Tuhan, keselamatanku. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh dari padaku. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hambanya Enos Kombong Padang STH. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali bersekutu di hadapan Allah yang penuh kasih. Tema ibadah kita adalah engkau akan berbahagia. Yesus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kedudukan tinggi atau balasan manusia, melainkan pada kerendahan hati dan kasih yang memberi tanpa pamrih. Ia berkata, berbahagialah engkau, sebab engkau akan dibalas pada hari kebangkitan orang benar. Lukas 14 ayat 14. Mari kita mengalami kasih-Nya dalam ibadah ini dengan hati yang
rindu mendengarkan firman-Nya, dan tekun mengikuti teladannya. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian, mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Berbahagialah orang yang Kau pilih, yang Engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang Kau pilih, di pelataran semua berdiam. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan keyakinan iman yang teguh kita percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus bagi saudara-saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, kita akan bermazmur yang dituntun dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10, kita berbalasan. Saya yang membacakan tulisan yang agak keluar, Bapak Ibu yang akan membacakan tulisan yang agak ke dalam. Kita mulai. Bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, Hatinya teguh, ia tidak takut. sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Kebinasaan. Amin.
rahasia malamku, ya ku kemaluluan nasai lakona. Tata tu pena anna to maruru, tae kataku kareba kadake. Mai komi anta pangke kuang matua. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, dengan penuh kasih saya jemput kita berdiri. Mari mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari mencari hormat dan mendapat balasan manusia, melainkan dari hidup dalam kasih yang tulus. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Amin. Saat senang, jangan hidup yang akan datang. Tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit aku dan mencari keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mencari kebahagiaan dengan mengutamakan diri sendiri. Kita mengejar penghormatan dan melupakan kasih kepada mereka yang lemah dan tersisih. Kita lebih suka memberi kepada mereka yang bisa membalas kebaikan kita daripada mengasihi tanpa pamrih seperti yang diajarkan Kristus. Karena itu marilah orang tuaku saudara, dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering meninggikan diri dan enggan merendahkan hati. Kami lebih mencari keuntungan daripada melayani dengan tulus. Ampunilah kami dan tuntunlah kami supaya hidup menurut teladan Kristus, yang rela merendahkan diri dan mengasihi tanpa syarat. Amin.
sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita dengar nats persembahan dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
Ya, Bapak Ibu yang sama diberkati Tuhan, ada natura yang kita akan lelang bersama yang disiapkan oleh jemaat. Namun yang akan mengangkat lelang kami persilahkan kepada Bapak Penatua Paulus Parandan. Berat. Ini diperuntukkan untuk dana rutin kas jemaat. Ini pisang besar dan setengah matang untuk lansia bagus ini. Dana rutin, silakan taruh harga. Pira? Pisang rebus, tapi tak pernah rebus. Berapa? Pira 100? 100 satu kali. 500. 500 satu kali. 500 satu kali, 2 kali. Dana rutin kas jemaat 500 2 kali 3 kali. Terima kasih kepada yang memberikan natura untuk dilelang, dan terima kasih kepada Bapak atau Ibu yang sudah melelang natura ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hanya
Secara berturut-turut dipersilahkan paduan suara lansia. Selanjutnya gerak dan lagu anak-anak SMEGT Biringkanaya dan vokal grup Adam Voice. Paduan suara lansia.
Lagu anak-anak kita sekolah minggu. Secara khusus kita bersyukur bahwa atas kebaikan Tuhan, anak-anak kita gerak dan lagu dari Jemaat Beringkanaya di Porseni 3 kemarin Klasis Makassar Timur boleh meraih juara 3. Jadi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Mari mempersiapkan bacaan kita. Bacaan yang pertama dari Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yeremia 2 ayat 1 sampai 13. Bacaan yang kedua Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat 15 sampai 16. Ibrani 13 ayat 1 sampai 8 dan ayat 15 sampai 16. Kemudian bacaan Injil dari Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 14. Lukas 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 14. Mari memohon hikmat dari Tuhan, menuntun kita memahami firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, kami memuji, kami mengagungkan Engkau ya Allah, bahwa betapa penyertaan-Mu sempurna bagi masing-masing kami, pertolongan-Mu ajaib bagi setiap kami. Kesempurnaan penyertaan Tuhan, keajaiban pertolongan Tuhan terus kami alami, kami saksikan secara khusus melalui anugerah hari baru yang Tuhan perkenan untuk kami alami pagi ini. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau baik bagi kami, dan di tengah-tengah persekutuan kami pagi ini kami hendak membuka, membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, dalam segala kerapuhan kami untuk belajar firman Tuhan, biarlah Allah berkarya di tengah-tengah persekutuan kami, memampukan menolong kami untuk boleh memahami dan mengerti firman ini. Tidak hanya sebatas akan tahu firman, tidak hanya sebatas akan paham firman, tapi biarlah melalui pekerjaan Roh Kudus, masing-masing kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup ini, sehingga nyata dalam kehidupan kami bahwa kami bukan hanya pendengar firman, tapi kami inilah para pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang akan mendengar, Tuhan memberkati pula. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami untuk menjalani kehidupan ini dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Firman Tuhan yang kemudian terus menyempurnakan rasa syukur kami, rasa sukacita kami bersama jemaat Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi ini dalam Kristus Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Mohon izin saya menggunakan Alkitab terjemahan terbaru edisi kedua. Jadi kemungkinan ada bahasa yang mungkin berbeda karena kita menggunakan Alkitab yang beda terjemahannya. Ya, Yeremia 2 ayat 1 sampai dengan 13. Firman Tuhan, Israel meninggalkan Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergi dan serukanlah ini, didengar penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Aku teringat akan kesetiaanmu pada masa mudamu, akan cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin
bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di tanah yang tidak ditaburi. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah sulung dari tuannya. Semua yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, ketidakadilan apa yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauhi aku, mengikuti ilah yang sia-sia, dan mereka sendiri menjadi sia-sia. Mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan berlekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak dihuni manusia. Aku membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik darinya. Akan tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi hal yang menjijikkan. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang menjalankan bukan tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala memberontak terhadap aku. Para nabi bernubuat demikian. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti ilah-ilah yang tidak berguna. Sebab itu, aku akan berperkara lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu, aku akan berperkara juga. Menyeberanglah saja ke pulau-pulau orang Kitim, dan lihatlah, utuslah orang ke Keder, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihat, apakah yang pernah terjadi yang seperti ini? Pernahkah suatu bangsa menukar ilahnya, padahal ilah-ilah itu bukan Allah? Namun umatku menukar Allahnya umatku menukar Allahnya yang mulia dengan ilah-ilah yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal ini, hai langit, gemetarlah dan terheran-heranlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab umatku melakukan kejahatan ganda. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, dan menggali tempat penampungan air bagi mereka sendiri. Penampung yang bocor yang tidak bisa menahan air. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita selanjutnya telah dipilih dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan pada ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?
Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 14 ayat 1 dan ayat 7 sampai 14. Firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Ayat 7, karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian sabda Tuhan. Kure sumanga puang. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Orang tuaku, saudara, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Kita patut bersyukur
mengagungkan Tuhan pagi ini, sebab karena kebaikannya kita boleh diperkenan untuk ada di hari terakhir bulan Agustus. Luar biasa Tuhannya Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan kita dengan berbagai pergumulan, kita masih diperkenan oleh Tuhan, kita ada sampai pada hari ini. Tidak terasa bahwa 31 hari telah kita lalui di bulan ini, bulan Agustus. Dan jika Tuhan berkenan, hari esok kita akan memasuki hari pertama bulan September. Ya ke bulan berber moto satu kulu mora dirasa. Tena dirasa na deno ma Natal batu maktan baru. Saya rindu berdoa biarlah kiranya bulan September, Oktober, November setiap kita, bulan-bulan yang berakhiran dengan berber akan menjadi bulan yang penuh berkat bagi kita. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, lawatan firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema sebagaimana yang telah tampil di depan slide masing-masing kita. Boleh kita baca sama-sama temanya 2-3. Engkau akan berbahagia. Engkau akan berbahagia. Ya ke di Palembe tema basata di Kompokadai la salama ako. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mengawali perenungan ini saya mau mengatakan bahwa tentu setiap kita yang hadir, kita mendambakan yang namanya kebahagiaan. Betul? Pertanyaannya kemudian bagi kita pagi ini, lantas apa saja yang biasa dijadikan orang sebagai standar sebuah kebahagiaan? Apa itu biasa napa kita unukur itu disanga kebahagiaan? Ya mungkin. Kesehatan, apalagi Bapak Ibu? Harta, apalagi Bapak Ibu? Ya. Banyak hal, banyak anak ya. Kotongan duka toh, banyak anak banyak rezeki ya. Puji Tuhan. Ya. Misalkan juga keberhasilan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita, apakah kita akan bahagia ketika kita punya banyak materi? Kok tentu bisa dikuaya. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak materi Buddha tu eananta, kita bisa hidup bebas. Kita mau makan di mana saja, bisa. Kita mau pergi jalan-jalan kemana saja, bisa. Kita mau beli apa saja, bisa. Jadi ada orang yang mendasarkan kebahagiaan itu pada materi yang ia punya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita akan bahagia ketika kita punya jabatan? Kok tentulah bahagia juga, karena apa? Ulin duit jabatan ya toh, lanang gak kita. Bagi saudaraku sobat muda, apakah saudara akan bahagia ketika saudara punya banyak followers? Iya. Kalau saya punya banyak followers, saya akan populer, saya akan terkenal. Tapi pertanyaan saya pagi ini bagi kita Bapak Ibu Saudara, apakah materi, jabatan, popularitas bisa memberikan kebahagiaan yang sejati? Minta maaf saya harus katakan tidak. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Memang jabatan, materi, popularitas, pangkat bisa membuat kita bahagia. Tapi kebahagiaan tersebut hanyalah kebahagiaan yang semu, yang sementara. Karena apa? Ya tumintu natola ditampelan telino dako. Saya mau katakan bahwa materi bisa habis, jabatan yang ada pada kita bisa hilang, bahkan penghormatan yang ada pada kita bisa berubah menjadi ejekan di kemudian hari. Tapi bukan berarti bahwa kita dilarang untuk punya banyak materi, tidak. Tapi yang mau dikatakan pagi ini bahwa kalau kita punya banyak materi, kita punya jabatan, gunakanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan menggantungkan sepenuhnya harapan kita pada hal-hal tersebut. Lantas apa yang kemudian menjadi sumber kebahagiaan yang sejati? Ini yang kemudian mau dijawab oleh teks kita pagi ini melalui bahan utama dari Injil Lukas 14 tadi. Di Injil Lukas 14 dikatakan bahwa
yang akan membuat kita mengalami kebahagiaan sejati adalah dua hal. Pertama, hidup dalam kerendahan hati. Hidup dalam kerendahan hati. Pertanyaan bagi setiap kita, menurut kita apakah rendah hati itu sama dengan rendah diri Bapak Ibu? Beda. Kira-kira apa bedanya? Pas. Kalau rendah hati itu artinya tidak sombong. Rendah hati itu artinya tidak tinggi hati, tidak angku. Ia tuto rendah hati, tenala untanan kamiri lan kasipulungan. Kumu akuri, kami rito nadadi susito. Tamatong kusuluk solanasang kira-kira tongar raka kumua den tutau mantanang kamiri lang kasipulungan. Tongan? Tongan. Pernah lihat orang seperti itu? Pernah? Orang itu ada datang pagi ini. Orang itu pakai baju apa Bapak Ibu? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang kemudian mau ditegur oleh Yesus menurut Injil Lukas 14 tadi. Bahwa karena orang-orang saat itu tidak punya yang namanya kerendahan hati, kepada usyalemi atau daka okoran, pada morenasang disanga. Karena hal ini maka Tuhan sampaikan perumpamaan di ayat 7 sampai 11. Yesus bilang seperti ini, ayat 7 sampai 8. Kalau kamu diundang ke sebuah pesta, jangan langsung duduk di tempat kehormatan. Kenapa? Sabab alai tandai bangar rakaya kumua, jangan sampai tuan rumah mengundang orang yang jauh lebih terhormat daripada kita. Naku angka kasera nina, naku kan kita masyatulah masiri. Kema dok komiki nasemu tu tuan rumah kuang ki kumua etabe inan na ya si ate. Kotantu nang masiri ke kena tiro ki tau dipaleleke. Ayat 9 bacaan kita mengatakan hal yang demikian. Dan yang harus kita lakukan, ayat 10 katakan, yang harus kita lakukan sebaliknya. Duduklah di tempat yang paling rendah. Dan bisa saja tuan rumah akan datang dan mengatakan, tabe epa inder kom yang muka. Kita mendapatkan sebuah tempat yang layak bagi kita. Bapak Saudara yang berkati Tuhan, menjadi perenungan bagi setiap kita yang hadir. Lantas bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita juga rendah hati dalam kehidupan ini? Dalam hal ini kita tidak mencari pujian, kita tidak mencari pengagung-agungan. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, sekaitan dengan kedudukan sebagaimana yang diceritakan dalam teks kita, hal-hal sederhana saja. Misalkan penyebutan nama. Biasa kemudian acara-acara besar, lalan raka gereja, baatulan masyarakat, biasa ya tu MC nasapa simi saatu torampo sesuai dengan jabatan batu pasanan tudio kalena. Karena hal ini maka tentu ada orang yang selalu menunggu namanya disebut. Susi syami tolak. Mbak Susi kayak misalkan teena sapa MC, Mbak Susi kayak misalkan teena saabu MC tu sanganna. Kira-kira ma apa tu tahu ya to? Sengke. Biasa nak kamu tom akada. Indan neraka tu MC do tu. TR karena tandai kumua. Ayo saudara yang berkati Tuhan, hal yang demikian terjadi karena tidak ada yang namanya kerendahan hati. Sebaliknya ketika ada kerendahan hati, pasti nang lana koma akada tu tahu ya to, meskipun teena di saabu sanganna nang lana koma akada, teera nama tumbah. Sabaklah di pura bangar kaya kela di saabu simisa itu sanganta. Itu kalau kita punya kerendahan hati, kamaluangan baateng. Jadi patongan itu motong kusuluk kumua. Ketika kita belajar rendah hati, pasti akan ada kebahagiaan yang akan kita alami. Ada kebahagiaan tersendiri yang akan kita alami. Dan kita akan berkata bahwa saya bersyukur bahwa Tuhan beri kelapangan hati kepada saya, sehingga saya tidak haus pujian. Saya tidak haus pengagungan. Sebab saya tahu bahwa yang akan dipuji, diagung-agungkan dalam hidup bukan saya, tapi Tuhan. Sebaliknya ya kita itu kerendahan hati setau nina hal sederhana, teena di sabu usanganna pasti nangalana tangga atarru. Pasti teena lama tanah unolai katuanna, pasti teena lama sanang unolai katuanna sebelanna na tangga atarru. Karena tangga atarru ini menjadi kepahitan,
dan bisa saja lah napo saki, napo paadi pena. Jadi itu yang pertama, bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati kita harus punya yang namanya kerendahan hati. Yang kedua, kita mau belajar yang namanya hidup dalam kerelaan memberi. Hidup dalam kerelaan memberi. Bapak Ibu Saudara, poin 2 katakan kita akan berbahagia ketika kita punya ketulusan, ketika kita punya kerelaan untuk memberi. Makanya ayat 12 sampai 13 di situ dikatakan kalau kita buat pesta jangan undang orang kaya. Tapi yang harus kita undang menurut teks kita ialah orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta dan lain sebagainya. Teks ini bukan dalam artian mau mengatakan bahwa ya boleh ke susito, ya ke lempoga ok imisa apa agauran, te emo telah nundang itu padanta, keluarga tu denapanna, tidak. Tapi teks ini mau mengatakan mau memperbaharui pola pikir kita. Bahwa kalau biasanya kita buat pesta, yang kita undang adalah orang yang berada, ini harus diubah. Yang harus diprioritaskan ketika kita buat pesta, yang harus diprioritaskan diundang, Alkitab bilang adalah orang-orang miskin. Kenapa Bapak Ibu? Ayat 14 katakan, orang-orang seperti itu mereka tidak punya apa-apa untuk membalas segala hal yang kita lakukan kepada mereka. Menjadi perenungan ketika kita mengadakan sebuah acara, tentu kadang yang lebih banyak kita undang adalah orang-orang berada, minta maaf. Kita harus mengundang orang-orang yang tidak punya. Mereka tidak punya apa-apa untuk membalas kepada kita. Dan Alkitab bilang seperti ini Bapak Ibu, karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalas segala perbuatan kita, mereka kemudian akan berdoa kepada Tuhan dan Tuhan sendiri akan membalas kebaikan itu bagi kita. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan sendiri yang memperhitungkan kebaikan tersebut. Berbicara mengenai memberi, kadang seseorang tidak memberi, kadang seseorang enggan memberi karena satu hal. Ibrani bilang orang tersebut tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Jadi naku kumua dako di paabengan, na kita pole itu kekurangan. Kusanga tomatong kusulu ladi ko yang makada kumua pada mina kamasian nak puang pasti nangalagan nak aku pakai lantai katuan. Amin. Pasti nangalagan nak aku pakai sola anakku keluargaku, pasti nangalagan nak duga aku pakai untolong tu padangku torotolino. Ibrani bilang bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik hari kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau hari kemarin meskipun saya hidup berkecukupan, tapi saya belajar memberi dengan ketulusan, saya tidak berkekurangan, Tuhan tolong hari kemarin, maka hari ini meskipun juga masih tetap berkecukupan dan saya rela memberi dengan ketulusan, saya pasti tidak berkekurangan hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, pegang teguh janji Tuhan bahwa kalau kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Justru disitulah kita semakin mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara kumua, belajar memberi dengan ketulusan akan ada kebahagiaan tersendiri yang kita dapatkan. Kita akan berkata bahwa saya bersyukur meskipun kehidupan saya serba cukup, tapi lewat kehidupan serba cukup itu ternyata Tuhan masih pakai saya untuk menjadi berkat bagi orang yang berkekurangan. Tentu ada kebahagiaan tersendiri ketika dalam rasa cukup kita belajar memberi. Saya mau katakan seperti ini Bapak Ibu Saudara bahwa memberi dari kelebihan adalah hal yang biasa, adalah hal yang mudah. Tapi coba kita belajar memberi dari kekurangan kita, kita belajar memberi dari kecukupan, kehidupan pas-pasan kita. Alkitab bilang itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang mau untuk itu. Jadi 2 poin firman Tuhan kita pelajari pagi ini. Bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu? Firman Tuhan katakan, hiduplah dalam kerendahan hati. Hiduplah dalam ketulusan, dalam keikhlasan untuk memberi tanpa mengharapkan imbalan. Terakhir, menutup perenungan kita, saya mengajak kita untuk memperhatikan slide kita, tema kita. Tema bahasa Indonesia, engkau akan berbahagia.
Na kompokade bahasa Toraya la salama ako. Pertanyaan saya untuk menutup perenungan ini, kira-kira menurut kita nyambung urakate bahasa Indonesian na temanta na bahasa Torayan na? Dari sebelah kanan saya tidak. Bapak Ibu, nyambung mereka. Kenapa tidak Bapak Ibu? Ya. Sebenarnya kedikua engkau akan berbahagia. Bahagia itu bahasa Torajanya apa? Masandang. Jadi sebenarnya kenapa engkau akan berbahagia lanukam pokade lama sanang kok. Lama sanang kok. Tapi saya kemudian berkata bahwa translate bahasa ini tidak mungkin salah. Karena yang menyusun, membangun jemaat adalah orang-orang yang tahu betul, orang yang fasih betul tentang bahasa Toraja. Waktu mempersiapkan perenungan ini, karena penasaran akan hal ini juga, saya searching, saya buka tafsiran, termasuk saya buka Alkitab bahasa Toraja, Surat Madatu. Penggalan kata engkau akan berbahagia, ini di ayat 14 tadi, Lukas 14 ayat 14, engkau akan berbahagia. Ya kelam bahasa Toraja na kompokades teh, la salama ako. Jadi memang tiara na salah. Apa yang mau dikatakan dari hal ini? Ketika kita hidup takut akan Tuhan, kata Mazmur tadi, kita hidup takut akan Tuhan, dengan kita hidup dalam kerendahan hati, kita hidup dalam ketulusan, satu hal yang pasti, kita akan berbahagia, kita akan memperoleh kebahagiaan yang tidak bisa diambil dari kita akan beroleh kebahagiaan yang sejati, dan kebahagiaan tersebut adalah keselamatan. Jadi tiara na salah. Engkau akan berbahagia, ini mau mengatakan bahwa kalau kita sudah hidup rendah hati, kita sudah hidup tulus memberi, kita akan berbahagia. Lah dia pak tu disanga kama senang masailako yamotu kasalamaran. Jadi tongan kumua salama miki totemo. Melalui pengorbanan Kristus kita sudah selamat. Tapi apakah kita juga akan berbahagia di kemudian hari? Apakah kita juga akan selamat di kehidupan yang akan datang? Alkitab bilang ini tergantung bagaimana cara kita hidup di kehidupan saat ini. Jadi perenungan, sudahkah kita rendah hati? Sudahkah kita tulus ikhlas dalam setiap pemberian, tidak mengharapkan imbalan? Jawabannya ada pada masing-masing kita. Jangan seperti bangsa Israel, Yeremia bilang, Tuhan sudah tolong, tapi toh mereka melupakan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah Allah lain. Terakhir sekali saya mau katakan, kebahagiaan yang sejati bukan diukur dari sudah seberapa banyak kita kumpulkan. Tidak. Kebahagiaan sejati tidak diukur dari sudah seberapa banyak kita kumpulkan dalam dunia ini. Tapi kebahagiaan sejati akan lahir dari sudah seberapa jauh kita menabur dalam kasih. Sudah seberapa jauh kita menyatakan kepedulian kepada sesama, utamanya bagi mereka yang tidak diperhitungkan hari ini. Jadi biarlah ketika Kristus datang kembali, betul kebahagiaan itu menjadi bagian kita. La salama aki isolanasang belanna tuoki umpogau pak porenda puang. Tuhan menolong kita mewujudkan firman-Nya. Amin. Mari tundukkan kepala sejenak, kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami pelajari pagi ini. Kami kembali bercermin diri pada firman Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa acap kali kami tidak rendah hati dalam kehidupan ini. Kadangkala kami mencari kebahagiaan melalui setiap puji-pujian, melalui setiap pengagung-agungan bagi kami. Tapi ternyata Tuhan, semua itu hanyalah sia-sia. Kami mencari kebahagiaan dengan berupaya mengumpulkan banyak materi. Tapi ternyata Tuhan, kadang juga dalam keadaan yang serba ada, hati kami, batin kami merasakan kehampaan karena Tuhan tidak bersama kami. Kadang kami mencari kebahagiaan melalui popularitas, ternyata itu juga sia-sia Tuhan. Yang akan memberi kebahagiaan sejati kepada kami ialah kehidupan yang takut akan Tuhan. Kami akan berbahagia
Firman-Mu katakan kami akan selamat ketika Engkau datang kembali, sebab kami didapati sebagai orang-orang yang tetap rendah hati, orang-orang yang tetap menyatakan kepedulian, ketulusan, keikhlasan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Tolong kami dalam segala kerapuhan kami Tuhan. Biarlah kiranya kehidupan kami terus menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersatu hati dalam doa syafaat. Kita mau berdoa bagi warga jemaat yang boleh berulang tahun hari ini. Bersyukur bersama Renol Tandirakba dan bersyukur bersama Adrianto Palembangan. Kita mau berdoa bagi warga jemaat yang juga berulang tahun, dalam hal ini ulang tahun perkawinan, bagi warga jemaat yang naik jabatan, pangkat, golongan, selesai studi, sembuh dari sakit dan berbagai kesuksesan lainnya. Kita mau berdoa bagi warga jemaat yang sakit. Ada ibunda dari Bapak Antonius Allah Padang dirawat di Rumah Sakit Fatimah Toraja. Dia anak dari Bapak Yulius Palangan, Ibu Damaris Alo pemulihan di rumah, Bapak Simon Datte yang dirawat di rumah, kemudian Bapak Simon Layuk yang dirawat di Rumah Sakit Inggit Medika. Kemudian kita mau berdoa bagi Ibu Berta Sa'dan yang sakit di rumah. Warga jemaat yang berduka cita ada Bapak Nober Bandaso atas meninggalnya ayahanda terkasih, almarhum Bapak Yakob Toding Padang. Kita berdoa bagi Ibu Yudit Limbong, berduka cita atas meninggalnya kakak terkasih, almarhumah Ani H. Kita berdoa bagi Ibu Dina Pataadungan, berduka cita atas meninggalnya saudara sepupu, almarhumah Ibu Polina Pataadungan. Kita berdoa untuk kegiatan diakonia di hari Sabtu mendatang. Tanggal 6 September akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Kita berdoa bagi pertemuan bulanan PWGT Kelasis Makassar Timur hari Selasa tanggal 2 September. Kita bersyukur bahwa Porseni 3 Kelasis Makassar Timur boleh terlaksana dengan baik, semua karena tuntunan Tuhan. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa kekasih jiwa kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu terus Engkau nyatakan dalam hidup ini. Terima kasih buat setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap kemurahan demi kemurahan Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih secara khusus perkenanan Tuhan, kami belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mewujudkan firman ini dalam kehidupan kami, bahwa sungguh kebahagiaan yang sejati terletak dalam hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan nyata melalui hubungan yang baik dengan sesama kami. Kami belajar rendah hati kepada sesama, kami belajar memberi dengan ketulusan kepada sesama. Tentu banyaklah hal yang kami lakukan dalam hidup ini, tapi biarlah kiranya Tuhan teguhkan kami untuk terus melakukan apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan buat persekutuan pagi ini. Kami memuji, kami mengagungkan Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan, penyembahan kami menjadi penyembahan yang diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersukacita bersama jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun, baik yang sempat maupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya, baik ulang tahun pertambahan usia maupun ulang tahun pertambahan usia perkawinan. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah semakin bertambah umur, semakin bertambah kebijaksanaan. Kami percaya Tuhan bahwa lewat usia yang baru ada kekuatan kesehatan yang baru, ada berkat-berkat Tuhan yang baru. Kami bersatu hati berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit,
baik yang sempat maupun yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Kami percaya Tuhan mengetahui masing-masing mereka. Biarlah oleh bilur-bilur darah Kristus mereka semakin dipulihkan, dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pengobatan saat ini tidak akan berujung kepada kesia-siaan, tapi ada kesembuhan yang pasti, ada kepulihan yang sejati yang akan Tuhan karuniakan bagi mereka. Kami berdoa bagi warga jemaat yang berduka cita, biarlah kiranya Tuhan terus meneguhkan mereka, Tuhan hadir menguatkan mereka. Kami anak-anak Tuhan, sesama anggota persekutuan tubuh Kristus, dipakai untuk saling menguatkan, saling meneguhkan dalam Kristus. Kami berdoa untuk rencana penata layanan selama sepekan ke depan, rencana Komisi Diakonia untuk pemeriksaan kesehatan, rencana PWGT Klasis Makassar Timur untuk pertemuan bulanan, rencana penata layanan, ibadah-ibadah yang akan dilaksanakan, baik ibadah rumah tangga, ibadah-ibadah kategorial atau OIG. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah semuanya boleh terlaksana dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, membawa berkat bagi setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Porseni 3 Klasis Makassar Timur boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih bagi anak-anak kami Sekolah Minggu Jemaat Beringkanaya boleh memberi diri dalam pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih Tuhan, baik yang sempat dapat juara maupun yang belum. Kami percaya Tuhan terus memberkati anak-anak kami. Mereka boleh mengembangkan bakat mereka untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan masing-masing mereka. Kami berdoa bagi setiap kami yang boleh hadir, jiwa-jiwa yang meluangkan waktu untuk hadir menyembah Tuhan. Dalam kehidupan masing-masing kami tentu banyak pergumulan, tentu banyak tantangan. Tuhan tolong kami, biarlah kiranya Tuhan dalam kehidupan pergumulan masing-masing kami tidak kehilangan pengharapan, tapi kami akan terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa sedetik pun kehidupan ini tidak akan jauh dari pandangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagaimana firman-Mu, Engkau Allah yang sama, baik hari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau Engkau telah menolong kami di hari kemarin, meskipun hari ini tantangannya jauh lebih berat, di hari-hari ke depan tantangannya jauh lebih berat, tapi kami beriman Engkau juga pasti menolong kami dalam setiap pergumulan hidup tersebut. Kami percaya Tuhan bahwa meskipun hari ini pergumulan kami besar, masalah kami banyak, tapi iman kami akan berkata, kami punya Tuhan yang jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kami. Jemaat Tuhan yang kemudian akan melanjutkan pekerjaan di hari esok, hari kedua di pekan ini, Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap pekerjaan warga jemaat-Mu. Berkenan Tuhan berkati, mendatangkan berkat-berkat untuk keberlangsungan hidup pun juga terus dipakai mengagungkan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak jemaat Tuhan yang dalam pertumbuhan semakin tumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dalam belayan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak yang dalam permainan keseharian, Tuhan karuniakan kebahagiaan, Tuhan karuniakan keceriaan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak muda jemaat Tuhan, biarlah boleh bijaksana menata kehidupan masa muda. Bagi yang saat ini jauh dari kehidupan kedua orang tua karena tuntutan pendidikan, tuntutan pekerjaan, biarlah anak-anak mudamu boleh menjaga kepercayaan orang tua. Terima kasih kami berdoa bagi ayah dan ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga, biarlah terus sehat dan kuat, sabar mendidik dan mengerahkan anak-anak karunia Tuhan. Kakek dan nenek, oma dan opa menjalani masa usia indah karunia Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan terus menjadi bahagian kehidupan masa tua mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biarlah kiranya seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Allah yang beracara, Allah yang berimmanuel, Allah yang beRel Shaddai atas kehidupan masing-masing kami. Ketika kami kembali, biarlah kami aman dan selamat dalam dekapan kasih Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih bagi setiap yang boleh terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Bahkan dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun Tuhan, jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Ini doa kami, ini pengharapan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini manna kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan. Dan jangan bawa kami Pasirlah kami kerajaan, dan kami punya kerajaan, dan kemuliaan sampai amin. Sidang jemaat yang sama diberkati Tuhan, sebelum ucapan terima kasih, ada penekanan warta dan perubahan warta. Yang pertama, pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur bulan September akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 September 2025 di Jemaat Baji Marumpa. Ibadah dilaksanakan pukul 16.00 atau jam 4 sore. Kelompok yang mengkoordinir adalah PW kelompok 6. Namun diharapkan ibu-ibu PWGT dari kelompok lain juga hadir. Dress code baju kerja orange PW dan membawa air minum masing-masing. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan gula darah, asam urat, kolesterol akan diadakan kerjasama dengan Diakonia dan PI Jemaat Biringkanaya bersinergi dengan Posyandu Lansia PWGT Jemaat Biringkanaya yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2025 jam 7 pagi sampai jam 9. Mulai puasa jam 22 malam. Bertempat di Pastori lantai 1, dilanjutkan edukasi kesehatan bersama Dr. Samuel Sampetoding. Jam 9.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Moderator Wulan Renata Tonapa. Yang mau ikut mendaftar di kelompok masing-masing. Terakhir pendaftaran hari Rabu. Perubahan warta, ibadah insidentil keluarga Ibu Agustina Parura kelompok 4 dilaksanakan hari Selasa tanggal 2 September 2025 pukul 18.00 atau jam 6 sore, alamat samping seminari. Kedua, ibadah rumah tangga hari Senin tanggal 1 September 2025 di rumah Bapak Martinus Kadang kelompok 4 untuk sementara ditunda. Demikian perubahan warta dan penekanan warta. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Saudara Enos Kombong Padang STH,
Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita, dan semakin yakin bahwa fondasi kebahagiaan itu adalah takut akan Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Marilah mendengarkan petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita selama sepekan mendatang. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Dan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusanku? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pergilah, kini kita diutus untuk hidup dalam kerendahan hati, menebar kasih dan memberi dengan tulus tanpa menuntut balasan. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati ada pada mereka yang mau melayani, bukan dilayani. Ya, saya mau melayani Tuhan. Mari mengarahkan hati kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Sama-sama kita katakan amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Panitia Konferensi PPGT Klasis Makassar Timur mengadakan pencarian dana dalam bentuk aksi parkir. Mohon dukungan dari Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.